manusia pasti akan menghadapi kematian. Namun kematian tidak perlu ditakuti selama sepanjang hidup kita telah mempersiapkannya. Bekal yang harus kita bawa menjelang kematian tentu amal soleh. Hanya amal soleh yang dapat menyelamatkan kita di alam nanti kelak. Selain itu juga ada yang harus dipersiapkan, namun kadang-kadang menganggap sepele perkara yang satu ini, yaitu mempersiapkan wasiat yang akan ditinggalkan bagi ahli waris kita. Sahabat Ibnu Umar menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak layak seorang muslim yang memiliki sesuatu yang ia wasiatkan untuk tidur 2 malam kecuali wasiatnya tertulis ada di sisinya. Hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa wasiat secara tertulis itu dianjurkan. Pagi hari ini, Hasanah akan menambah wawasan Anda seputar wasiat dalam Islam. Semoga bermanfaat. Kata wasiat diambil dari kata wahsaitu asyaya yang berarti menyampaikan sesuatu. Maka orang yang berwasiat adalah orang yang menyampaikan pesan di waktu dia hidup untuk dilaksanakan sesudah dia mati. Secara syariat, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik itu berupa barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat tersebut meninggal. Sebagian ahli fikih mengartikan bahwa wasiat itu adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyah. In taraka khairan lil wasiyatu lil walidain. Lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya dengan cara yang baik. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang takwa. Penyebab turunnya ayat ini adalah karena keadaan masyarakat jahiliyah pada saat itu. Mereka kerap mewasiatkan harta mereka kepada orang-orang yang jauh dengan tujuan pamer atau riya. Selain itu agar mereka mencapai kemasyhuran dan popularitas semata. Masyarakat jahiliyah pada saat itu berwasiat hanya untuk mencari kebesaran dan kemuliaan dan meninggalkan kerabat dekatnya dalam keadaan fakir dan miskin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini pada awal kedatangan Islam, serta mengembalikan hak yang diberikan orang-orang yang jauh kepada sanak kerabat yang dekat. Semua ini dilakukan untuk mencari kebaikan dan hikmah. Wasiat dalam makna yang luas adalah nasihat yang diberikan kepada seseorang yang dekat di hati. Misalnya anak, saudara, maupun teman dekat untuk melaksanakan suatu hal yang baik atau menjauhi suatu hal yang buruk. Wasiat dengan pengertian memberikan pesan yang penting ketika hendak berpisah dengan penerima pesan ini biasanya diberikan saat merasa kematian sudah dekat ataupun ketika hendak berpergian jauh atau berpisah karena sebab lainnya. Ada 2 jenis wasiat. Pertama, wasiat kepada orang untuk melakukan suatu hal. Misalnya membayar hutang, mengembalikan pinjaman, atau merawat anak yang ditinggalkan. Kedua, wasiat dalam bentuk harta agar diberikan kepada pihak tertentu dan pemberian ini dilakukan setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Hukum wasiat tergantung pada kondisi orang yang menyampaikan wasiat. Menyampaikan wasiat hukumnya wajib untuk orang yang berhutang atau menyimpan barang titipan atau menanggung hak orang lain. Karena jika orang tersebut tidak berwasiat, maka dikhawatirkan kewajiban tersebut tidak ditunaikan kepada yang bersangkutan.
Berwasiat hukumnya dianjurkan untuk orang yang memiliki harta berlimpah dan ahli warisnya berkecukupan. Ia dianjurkan untuk berwasiat agar menyedekahkan sebagian hartanya, baik sepertiga dari total harta atau kurang dari itu. Harta tersebut diserahkan kepada kerabat yang tidak mendapatkan warisan atau untuk berbagai kegiatan sosial. Berwasiat dengan harta hukumnya makruh jika harta milik seseorang itu sedikit dan ahli warisnya tergolong orang yang hartanya pas-pasan. Oleh karena itu, banyak sahabat radhiyallahu anhum yang meninggal dunia dalam keadaan tidak berwasiat dengan hartanya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu bersedekah kepada kalian dengan sepertiga harta kalian ketika kalian hendak meninggal dunia sebagai tambahan kebaikan bagi kalian." Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikian pula hadis yang mengisahkan bahwa Nabi mengizinkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk wasiat sedekah sebesar sepertiga total kekayaannya. Dalam memberikan wasiat terdapat urutan prioritas penyaluran harta peninggalan yang bersangkutan. Prioritas utama adalah pengurusan jenazah. Hal ini meliputi memandikan, mengkafani, dan memakamkan jenazah tanpa berlebih-lebihan dan tidak juga terlalu pelit. Pengurusan jenazah ini lebih didahulukan daripada hutang dan lainnya, karena pengurusan jenazah ibarat pakaian yang menjadi kebutuhan primer bagi seseorang yang hidup dan tidak bisa dicopot dengan alasan untuk melunasi hutang. Prioritas kedua, melunasi hutang yang berkaitan dengan harta peninggalan. Hal ini seperti utang dengan menggadaikan sebagian dari harta peninggalan. Prioritas ketiga adalah melunasi utang yang terikat dan menjadi zimah atau kewajiban, yaitu meliputi hutang yang berkaitan dengan hak Allah dan berkaitan dengan hak manusia. Hutang yang berkaitan dengan hak sesama manusia seperti hutang kepada orang lain yang belum dilunasi sampai meninggal dunia dan pembayaran upah yang tertunda. Pelunasan hutang lebih didahulukan daripada penunaian wasiat. Di antara alasannya adalah kesepakatan para ulama yang mendahulukan hutang dari wasiat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi, Ali radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya kalian membaca ayat ini sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melunasi utang sebelum menunaikan wasiat." Alasan yang lain karena wasiat termasuk akad sosial atau pemberian cuma-cuma. Jika harta peninggalan begitu pas-pasan, maka tidak ragu lagi penunaian utang lebih didahulukan, barulah wasiat. Karena menunaikan utang itu wajib, sedangkan menunaikan wasiat hanyalah sukarela. Hutang yang berkaitan dengan hak Allah, misalnya zakat, kafaroh, atau puasa yang belum ditunaikan. Misalnya zakat tahun saat ia meninggal dunia yang belum dibayarkan dari hartanya. Begitu pula puasa yang belum ditunaikan bisa diganti dengan memberi fidyah atau memberi makan pada orang miskin sesuai dengan jumlah puasa yang ditinggalkan. Sedangkan prioritas keempat, menunaikan wasiat yang bersangkutan yang tidak lebih dari sepertiga harta yang tersisa. Setelah 3 kewajiban sebelumnya, barulah ditunaikan wasiat. Wasiat lebih didahulukan karena wasiat hampir mirip dengan harta waris, yaitu diberikan secara cuma-cuma tanpa bayaran. Hal ini hanyalah tanda bahwa warisan juga termasuk kewajiban yang harus segera ditunaikan sebagaimana hutang. Tapi jika kita kembali pada sunnatullah, maka tetap menunjukkan secara tegas bahwa hutang harus lebih dahulu diselesaikan daripada wasiat. Prioritas kelima adalah membagi harta peninggalan kepada ahli waris yang berhak menerima, sesuai dengan jatah yang telah ditetapkan dalam kitabullah. Wasiat dalam bentuk meminta orang lain untuk mengurusi suatu hal, misalnya membayarkan hutang atau merawat anak yang ditinggalkan, maka disyaratkan bahwa orang yang diberi wasiat tersebut adalah seorang muslim dan berakal.
Karena jika tidak, dikhawatirkan amanah dalam wasiat tidak bisa terlaksana dengan baik. Orang yang berwasiat pun disyaratkan adalah orang yang berakal sehat dan memiliki harta yang akan diwasiatkan. Isi wasiat yang disampaikan bukan dalam hal yang haram. Misalnya, wasiat agar diratapi setelah meninggal dunia, atau berwasiat agar sebagian hartanya digunakan untuk membiayai acara hura-hura atau acara maksiat lainnya. Syarat lainnya, orang yang diberi wasiat juga harus bersedia menerima wasiat. Jika dia menolak, maka wasiat batal. Dan setelah penolakan, orang tersebut tidak berhak atas apa yang diwasiatkan. Orang yang berwasiat boleh meralat atau mengubah-ubah isi wasiat. Berdasarkan perkataan Umar yang diriwayatkan oleh Baihaqi, seseorang boleh mengubah isi wasiat sebagaimana yang ia inginkan. Tidak boleh wasiat harta melebihi sepertiga dari total kekayaan. Mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang melarangnya untuk berwasiat dengan 2/3 atau setengah dari total kekayaannya. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Sa'ad bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 1/3. Namun 1/3 itu sudah terhitung banyak. Jika kau tinggalkan ahli warismu dalam kondisi berkecukupan, itu lebih baik daripada kau tinggalkan mereka dalam kondisi miskin, lantas mereka mengemis-ngemis kepada banyak orang. Namun dianjurkan agar kurang dari 1/3. Yang terbaik adalah mencukupkan diri dengan berwasiat 1/5 dari total kekayaan. Hal ini berdasarkan perkataan Abu Bakar pada Riyadhus Shalihin oleh Ibnu Utsaimin. Aku ridho dengan apa yang Allah ridhoi untuk dirinya, yaitu 1/5. Larangan untuk berwasiat dengan lebih dari 1/3 itu hanya berlaku orang yang memiliki ahli waris. Sedangkan orang yang sama sekali tidak memiliki ahli waris, dia diperbolehkan untuk berwasiat dengan seluruh hartanya. Wasiat dengan lebih dari 1/3 boleh dilaksanakan jika seluruh ahli waris menyetujuinya dan tidak mempermasalahkannya. Tidak diperbolehkan dan tidak sah wasiat harta yang diberikan kepada ahli waris yang mendapatkan warisan meski dengan nominal yang kecil, kecuali jika seluruh ahli waris sepakat membolehkannya. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, setelah pemberi wasiat meninggal, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu telah memberikan kepada semua yang memiliki hak apa yang menjadi haknya. Oleh karena itu tidak ada wasiat harta bagi orang yang mendapatkan warisan. Jika wasiat harta untuk orang yang mendapatkan warisan itu ternyata hanya disetujui oleh sebagian ahli waris, maka isi wasiat dalam kondisi ini hanya bisa dilaksanakan pada bagian yang disetujui saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan wasiat berupa harta benda. Sebelum kepergiannya, beliau telah meninggalkan begitu banyak wasiat berupa suri tauladan yang baik yang dapat kita jadikan pedoman hidup. Salah satunya adalah ketujuh pesan beliau kepada salah seorang sahabat, Abu Dzar Al-Ghifari. Wasiat Rasulullah yang pertama yaitu mencintai orang miskin. Beliau memerintahkan kita seluruh umat Islam agar senantiasa untuk mencintai orang miskin. Orang-orang miskin yang beliau maksudkan adalah orang-orang yang hidupnya tidak berkecukupan dan tidak mempunyai harta untuk mencukupi kehidupannya, dan mereka tidak mau meminta-minta untuk mencukupi kebutuhan mereka. Wasiat ini berlaku umum untuk seluruh umat Islam. Yang dimaksud dengan mencintai adalah lebih kepada sikap dan perlakuan kita terhadap orang-orang miskin. Kita dituntut untuk berlaku tawadu, duduk bersama mereka, menolong mereka, serta turut bersabar bersama mereka. Menolong dan berbagi dengan mereka adalah salah satu bukti paling nyata dan konkret dari rasa cinta kita terhadap orang miskin. Berbagi dan menolong terhadap sesama tentu saja akan mendatangkan ridho dan kasih sayang Allah. Seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Barang siapa menghilangkan kesusahan dunia dari seorang mukmin, Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan kesulitan orang-orang yang dililit hutang, Allah akan memudahkan atasnya di dunia dan di akhirat. Bergiatlah untuk menolong sesama, terutama menolong orang-orang miskin, agar senantiasa mendapatkan pertolongan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama hidupnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun selalu mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Rasulullah pun selalu menghimbau dan mengajak para sahabatnya agar selalu mencintai mereka yang mengalami kekurangan dari segi ekonomi. Wasiat kedua adalah selalu melihat pada orang yang lebih rendah dalam hal materi dan penghidupan. Jauh dari syukur, itulah sifat dasar dari manusia. Oleh karena itu, Rasulullah memerintahkan umat Islam untuk melihat kepada orang yang lebih rendah dalam hal materi dan penghidupan. Hal ini agar kita senantiasa berterima kasih dan bersyukur atas segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu, karena yang demikian lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Dengan melihat kepada orang yang berada di bawah kita, kita akan merasa berterima kasih dan menyadari begitu banyak nikmat yang telah diberikannya sampai saat ini. Nikmat dan karunia sekecil apapun, jika disyukuri, maka akan terasa begitu indah. Namun dalam hal beribadah, justru sebaliknya, kita dianjurkan untuk melihat kepada mereka yang berada di atas kita, mereka yang ibadah dan akhlaknya lebih baik dari kita. Hal ini akan memotivasi kita dan membuat kita senantiasa untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan dan meraih ridhonya. Wasiat ketiga adalah menyambung silaturahim. Silaturahim adalah ibadah yang mulia dan memberikan banyak berkah bagi siapapun yang melakukannya. Silaturahim merupakan fitrah dan kebutuhan manusia. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan senantiasa berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesama manusia. Maka silaturahim merupakan salah satu ibadah yang paling dianjurkan dan diwajibkan dalam Islam. Seperti peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Muhammad ayat 22 dan 23. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Maka di zaman modern yang semakin memudahkan kita untuk berkomunikasi, rasanya tidak ada lagi alasan untuk tidak menyambung silaturahim kepada sesama saudara. Karena menyambung tali silaturahim memiliki banyak manfaat. Rahmat dan kebaikan dari Allah senantiasa tercurah kepada mereka yang senantiasa menyambung tali silaturahim. Silaturahim juga merupakan sebab pentingnya seseorang masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Selain itu, silaturahim juga merupakan tanda ketaatan dan amalan yang mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiat keempat, memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah, yang artinya tidak ada daya dan upaya kecuali dari pertolongan Allah. Sebuah kalimat yang mengingatkan kita sebagai hamba yang lemah, kita senantiasa meyakini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan terjadi karena kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidaklah pantas bila kita sebagai manusia merasa sombong dan takabur. Kalimat ini juga mengingatkan kita bahwa hanya Allah lah satu-satunya tempat kembali dan meminta. Tiada daya dan kekuatan yang dapat menandingi atau menyamai kekuatan serta kehendaknya.
Wasiat kelima, berani berkata benar meskipun pahit. Berkata benar terkadang memang terasa sulit, terlebih jika kebenaran tersebut adalah kebenaran yang terasa pahit untuk diucapkan dan disampaikan. Berbagai alasan pun melatar belakangi hal ini, mulai dari rasa sungkan atau rasa segan, karena yang sedang kita hadapi adalah orang yang memiliki derajat atau kedudukan lebih tinggi. Hal ini tentu saja bertentangan dengan apa yang Rasulullah sabdakan. Jihad yang paling utama ialah mengatakan kalimat yang hak, benar kepada penguasa yang zalim. Berbagai cara dapat dilakukan untuk menyampaikan kebenaran kepada atasan, pemimpin, atau penguasa yang batil. Cara yang dilakukan secara perlahan dan penyampaian secara persuasif akan jauh lebih efektif, karena Islam memberikan petunjuk tentang bagaimana cara menyampaikan nasihat. Wasiat keenam, tidak takut celaan ketika berdakwah di jalan Allah. Berbagai cobaan dan siksaan yang menimpa Rasulullah ketika berdakwah tentu tidak diragukan lagi kebenarannya. Cobaan dan siksaan yang begitu perih dan pedih dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Namun hal itu tidak sedikit pun membuat mereka gentar dan takut, karena mereka percaya dengan janji Allah yang begitu manis dan indah. Hambatan dan rintangan yang berat ini bukan tidak mungkin akan menyurutkan langkah kita dalam berdakwah, namun Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk tetap bersikap berani dan pantang menyerah dalam menyampaikan kebaikan. Jaminan mendapatkan surga pun telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapapun yang berdakwah di jalannya. Dakwah harus dilakukan semata-mata untuk mendapatkan ridhonya. Wasiat ketujuh, tidak meminta-minta. Meminta-minta adalah perbuatan yang sama sekali tidak mencerminkan sikap dan jiwa dari seorang muslim yang baik. Meminta-minta adalah haram hukumnya dalam Islam, karena Islam mengajarkan setiap umatnya untuk senantiasa berusaha dan berjuang untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Hidup memang tidak mudah dan membutuhkan perjuangan yang besar untuk dapat tetap bertahan. Oleh karena itu, Islam mengharamkan hal ini dan mendidik setiap umatnya agar dapat menjadi manusia yang tangguh. Mental seorang muslim haruslah mental seorang muslim yang tangguh dan tidak mudah menyerah, serta rela berjuang keras untuk mendapatkan dan mencapai impiannya, bukan dari meminta-minta dan sekedar berpangku tangan. Demikianlah ketujuh wasiat Rasulullah yang disampaikan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Semoga apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya berdasarkan pada akhlak-akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah informasi hasanah seputar wasiat dalam Islam. Semoga memberi banyak manfaat bagi kita semua. Akhir kata, terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.